Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risus Nandi, guru biologi dari SMA Negeri 1 Parakan Salak. Saya akan memaparkan materi pembelajaran biologi. Saya izin share screen ya. Materi pembelajaran biologi yang akan saya paparkan adalah yang pertama adalah sistem saraf pada manusia. Ya. Sistem saraf pada manusia di sini, di mana sistem saraf pada manusia itu materi lanjutan dari bulan sebelumnya. Saya sebagai guru mata pelajaran biologi di sini adalah di SMA Negeri 1 Parakan Salak. Nah, ini sistem saraf ya. Ini adalah gambaran umum bagaimana sistem saraf itu terjadi, bagaimana sistem saraf itu terjadi. Yang kedua, kita akan lihat ini adalah aktivitas ya, aktivitas yang melibatkan sistem saraf. Dan ada 3 fungsi sistem saraf. Yang pertama adalah fungsi kewaspadaan, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga adalah fungsi koordinasi. Nah, pada sistem saraf ini ada susunan saraf pusat manusia yang mengandung kurang lebih 100 miliar neuron. Neuron itu adalah unit terkecil dari sistem saraf. Neuron itu menghantarkan impuls listrik. Ini adalah gambar dari neuron. Ini adalah gambar dari sebaran sistem saraf ya. Nah, morfologi sel neuron kurang lebih seperti ini. Dia memiliki badan sel, ya, ada dendrit, ada akson, gitu ya. Ada badan sel, ada dendrit, ada akson. Nah, di sini juga bisa dilihat pada sel saraf. Nah, kurang lebih seperti ini bagian-bagiannya. Ini ada bagian dendrit, ada bagian inti sel, ada badan sel, ada bagian akson atau nerit, ya, ada bagian selubung mielin, ada juga sel swan, dan di sini ada nodus Ranvier. Nah, ini adalah akson. Pada akson ini akan terlihat gambar yang di sini ya, yang ini jelas nih. Akson ini merupakan serabut panjang pada sel saraf atau neuron yang bekerja membawa keluar pesan eferen. Terus neuron mengirimi impuls. Neuron-neuron itu berfungsi untuk mengirim impuls listrik dari dalam sel melalui akson ke sel sasaran. Setiap sel saraf memiliki satu akson, ya, panjang kurang lebih 20 cm. Struktur menyerupai tabung dan bercabang di ujung akhirnya kayak gini nih bentuknya ya. Berhubungan dengan dendrit sel lain. Selaput mielin ini adalah lapisan lemak berwarna putih sebagai isolator. Nah kayak gini. Nah ini adalah 3 jenis neuron. Ada bipolar, ada unipolar, ada multipolar, dan ada piramide sel. Neuron unipolar mempunyai 1 kaki, mematik berkembang menjadi bipolar dengan 2 kaki. Ya, neuron bipolar menjadi 2 kaki, sedangkan neuron multipolar mempunyai 1 kaki panjang dan banyak kaki pendek. Kalau jenis sel saraf itu ada sel saraf sensorik, ada motorik, ada penghubung. Nah, pada jenis sel saraf berdasarkan fungsi di sini lihat. Bisa dilihat ada sel saraf yang sifatnya itu adalah saraf intermediate, ada saraf motorik, ada saraf sensorik, gitu ya. Jadi yang ini adalah saraf sensorik, ini adalah intermediate, penghubung, ada ini adalah saraf motorik. Nah, penggolongan sistem saraf kurang lebih seperti ini ya, saraf pusat, saraf tepi, di pusat ada otak, sumsum tulang belakang, saraf tepi itu ada saraf somatik dan otonom. Ya, ini adalah pembagian sistem saraf ya, jenis sistem saraf berdasarkan letak kerjanya ada sistem saraf pusat, sistem saraf somatik, dan sistem saraf otonom. Nah, ini adalah otak, ada lapisan durameter, arachnoid, dan piameter. Otak besar, cerebrum, ada beberapa lobus, ada frontal, parietal, occipital, dan temporal. Ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Lalu ada otak kecil, cerebellum, dan ada medula oblongata, dan diakhiri dengan medula spinalis, ya, atau pada sumsum tulang belakang. Mungkin itu saja paparan materi sistem saraf untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.